Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah mengenai gaya dan gerak, ya. Jadi kita akan melihat apa sih pengaruh gaya terhadap gerak. Sedikit misalnya lihat dulu partisipannya. Oke. Mohon maaf di mute dulu supaya nyaman pembelajarannya. Kemudian coba kita lihat kompetensi apa yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini. Oke. Ya, kita tunggu layarnya muncul. Oke. Ini kompetensi dasar. Kita akan menganalisis. Mohon maaf, ini agak sedikit. Aduh. Oke, kita akan coba pelan-pelan. Agak sedikit lambat ya. Menggunakan PowerPoint ini ya. Ini kompetensi dasar yang diharapkan. Yang diharapkan bisa menganalisis gerak rumus, kemudian pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, kemudian menyajikan hasilnya. Ya, kita lihat layar selanjutnya. Oke, ini ada gambar seorang bapak yang mendorong gerobak, ya kan? Jadi mungkin nanti bisa dijawab di tempatnya masing-masing atau di dalam hatinya masing-masing. Apa sih yang menyebabkan gerobak bisa bergerak? Ya, kira-kira apa yang menyebabkan si gerobak bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Apakah dia punya mesin, atau dia punya remote control yang bisa dikontrol dari jauh, atau si bapaknya yang mendorong, ya. Nanti ini yang akan kita bahas selanjutnya, pengaruh gaya terhadap perpindahan benda. Oke, coba lihat satu lagi contoh yang ditampilkan. Oke, ini ada sekarang lagi musim-musimnya goes ya. Jadi mungkin dari kalian juga udah ada yang ikutan mengikuti aktivitas ini ya. Contoh di sini ada seorang bapak-bapak yang menaiki gunung dengan sepeda. Nah, pasti di antara kalian yang sudah terbiasa membawa sepeda naik turun gunung itu pasti merasakan apa perbedaan dari waktu rasanya menaiki gunung dengan sepeda, ya, kekuatan atau kecepatan sepedanya seperti apa, dan bagaimana kecepatannya saat turun. Terus seberapa besar tenaga atau usaha atau gaya yang diberikan pada saat mendayung sepeda naik dan pada saat sepeda turun. Nah, otomatis akan ada perbedaannya. Coba difikirkan kira-kira apa ya menyebabkan perbedaan tersebut, gitu ya. Ya, nanti ke depan kita akan bahas lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat agak lama ya. Oke, sambil menjawab pertanyaan yang bisa ditampilkan di layar ini. Jadi nanti kamu warnai bagiannya ini ada cuma fotokopi aja. Jadi kita fotokopi.
Oke. Nah, di sini coba lihat ya, jadi gaya adalah ini dari berdasarkan gambar yang tadi, gaya bisa diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, kemudian arah benda dan kecepatan benda. Jadi akan beda suatu gaya yang mungkin diberikan oleh pada saat naik gunung sama turun gunung akan beda. Itu yang akhirnya apa pengaruhnya kepada kecepatan benda. Jadi gaya termasuk besaran vektor, artinya dia memiliki arah dan besaran. Jadi nggak cuma besaran aja, tapi arahnya juga diperhitungkan. Seperti yang sudah ditetapkan itu, kalau misalnya arahnya ke atas, gaya yang arahnya ke atas dan ke kanan itu bernilai positif, sedangkan yang arahnya ke kiri dan ke bawah itu bernilai negatif. Nah, gaya disimbolkan dengan F berdasarkan dari bahasa Inggris dari kata force ya, dengan satuan gaya dalam SI itu Newton. Jadi untuk penghitungan nilai gaya kita menggunakan satuan Newton yang disimbolkan dengan N, sedangkan gaya adalah dengan F besar ya, asalnya dari kata force. Oke. Oke, kita coba lihat yang selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis gaya. Gaya itu ada banyak jenisnya. Nah, ini cuma ada di gambar ada 4, sedangkan jenisnya di sini ada gaya. Oke, coba kita lihat di sini ada gaya magnet, ada gaya listrik statis, ada gaya otot, ada gaya gravitasi, ada gaya pegas, dan ada gaya gesek. Nah, contoh ini adalah yang mungkin yang paling sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ini ada Shinkansen. Nah, Shinkansen ini menyangkut dengan gaya magnet. Pernah lihat mungkin Shinkansen adalah kereta api yang tidak ada rodanya, tapi bisa bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Ya. Tidak seperti kecepatan kereta api yang kita punya saat ini. Nah, dia cuma mengandalkan kekuatan magnet. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, nanti kita setelah pembelajaran ini kita akan cari tahu. Nah, pemain skateboard atau inline skate ya sekarang lagi banyak itu, kenapa bisa bergerak? Otomatis akan ada karena pengaruh dengan gesekan lantai. Nah, itu yang dinamakan gaya gesek. Nah, bagaimana seorang bisa mengangkat beban berat ya? Itu siapa yang membantu ini sini adalah gaya, ada gaya otot. Kemudian saat orang terjun dari sebuah ketinggian, ya, apa yang terjadi adalah orang tersebut akan jatuh mendekati bumi. Nah, gaya apa yang menyebabkan ini? Nah, mungkin itu adalah gaya gravitasi bumi. Oke? Nah, di sini coba lihat. Kita akan belajar gaya itu, ya, berbanding lurus dengan misalnya kecepatan. Coba lihat ada resultan gaya. Jadi resultan gaya itu adalah pengaruh dari seandainya mobilnya didorong oleh satu orang. Nah, apa yang terjadi? Kemudian seandainya didorong oleh 2 orang. Apa yang terjadi? Kemudian seandainya didorong oleh banyak orang. Kira-kira mobil mana yang akan lebih cepat gerakannya? Apakah mobil dengan yang 1 orang, 2 orang, atau yang banyak orang? Ya, berarti banyaknya gaya itu akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan benda. Ya, otomatis kan benda yang didorong oleh 1 orang gerakannya akan lebih lambat dibandingkan yang didorong oleh banyak orang, seperti itu ya. Jadi otomatis akan ada perbedaan dari setiap perlakuan. Seandainya semakin besar gaya, otomatis kecepatannya akan semakin besar. Setiap menit supaya tersebut naik hingga setiap menit. Berapa buahnya setelah dipanaskan ke 3?
Oke, coba kita lihat contoh yang lain. Oke. Nah, jika tadi itu kan jika mobil yang didorong oleh satu orang, dua orang, dan banyak orang, itu arahnya sama. Gaya yang diberikan itu untuk berjalan pada garis lurus dengan arah yang sama. Otomatis mobilnya akan maju ke arah dorongan si gaya. Nah, masalahnya seandainya gaya, ini pernah lihat lah tari kembang ini ya, apalagi yang baru 17 Agustus kemarin, seandainya nih ada 3 orang yang menarik ke arah kiri, kemudian ada 2 orang yang menarik ke arah kanan, itu apa yang akan terjadi? Nah, siapa yang akan menang? Otomatis siapa? Yang memberikan lebih banyak gaya atau yang membeli sedikit gaya? Nah, otomatis yang menang adalah yang memberi gaya lebih banyak. Nah, kita coba lihat gambarannya berdasarkan resultan, cara menghitung resultan gaya. Jadi di sini diartikan bahwa resultan gaya adalah gabungan dari 2 atau lebih gaya yang bekerja pada satu benda pada satu garis kerja. Coba lihat kasus yang, mohon maaf ini kasus yang pertama ya maksudnya ya, yang ini. Oke. Oke, coba lihat. Ini sebenarnya kasus 1 maksudnya. Nah, kasus 1 ini yang seperti ini. Mobil yang didorong oleh 2 orang itu ibaratnya seperti ini. Jadi orangnya menarik si mobil ke arah yang sama atau mendorong mobilnya ke arah sama. Otomatis kalau misalnya si bapak itu ini gaya 1, ini gaya 2, otomatis gaya yang diberikan adalah langsung penjumlahan dari gaya bapak yang 1 dengan bapak yang kedua. Itu namanya resultan gaya untuk kasus nomor 1, seandainya gaya yang diberikan satu arah. Nah, masalahnya adalah seandainya gaya yang diberikan itu berlawanan arah, seperti kasus gambar nomor 2 ini, ya kan? Jadi, yang satu menarik ke kiri, yang satu menarik ke kanan. Nah, sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal bahwa setiap gaya yang diarahkan ke kanan atau ke atas itu bernilai positif. Sedangkan yang kiri, yang diarahkan ke kiri atau ke bawah itu arahnya negatif. Oleh karena itu, untuk menghitung resultan gaya untuk kasus yang seperti ini, ya, coba lihat. Nah, di resultan gaya untuk F1-nya, mohon ini terbalik ya. Harusnya F1-nya adalah positif dan F2-nya adalah negatif. Nanti misalnya akan perbaiki ke file yang akan bisa dikirim. Nah, dengan demikian nanti kita akan lihat siapa hasilnya, berapa hasilnya, dan itu berarti gaya siapa yang lebih besar sesuai contoh kasusnya seperti ini. Misalnya, kita coba pakai widescreen aja ya. Contoh dari gambar. Oke, dari sini coba kita share. Oke, contoh yang lebih gampang misalnya. Oke. Kita akan coba share yang baru. Oke ya. Jadi ini contohnya misalnya gini. Tadi dua benda. Ya, Ambil jasa mana? di TU, nah. TU nggak ada ya. Ini seandainya 2 gaya gini. Misalnya yang tadi ya, tarik tambang. Ini satu arahnya kemari, satu arahnya kemari. Ini kan TPU. Coba tanya ya. Oke, seperti ini. Ini kita bilang adalah gaya dari F1.
Ini adalah gaya yang F2. Nah, berarti karena dia arahnya positif, kita bilanglah nilainya. Coba kita bilang, misalnya F1-nya itu 20, kita kasih 20 Newton. Kemudian ini gayanya adalah 30 Newton. Oke, cara menghitung resultan gayanya adalah berarti R, resultan gaya disimbolkan dengan R. R sama dengan F1 nilainya karena dia ke arah kanan, itu nilai positif. Prinsipnya sebenarnya sama, dijumlahkan. Kemudian berarti F1, kemudian ditambah dengan F2. Dalam hal ini F2-nya karena arahnya ke kiri, otomatis kita kasih tanda minus. F2. Jadi prinsipnya tetap penjumlahan ya. Jangan nanti kalau kayak gini, prinsipnya berarti tetap penjumlahan, tapi dibolak-balik. Ya, nanti lihat arahnya. Kalau memang dia arahnya ke kiri, berarti kasih nilai negatif. Nah, secara matematika, ini kan udah masuk matematikanya ya. Tadi ini fisikanya. Nah, matematika kalau seandainya udah ada tanda plus dan minus, itu hasilnya apa? Berarti cara mencarinya adalah F1. Kalau plus minus, ini berarti hasilnya adalah minus. Ini matematika ya. Oke, berarti sama dengan F2 kurang F2. Nah, masukkan nilainya. Nilai F1-nya adalah 20, sedangkan nilai dari F2-nya adalah 30. Oke. 30 Newton. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah minus 10. Kan? Nah, hal ini menunjukkan apa? Seandainya gaya diberikan 30 Newton ke kiri, kemudian 20 Newton ke kanan, dari sini aja kita bisa lihat. Berarti ini artinya gayanya adalah resultan gaya adalah 10 Newton ke arah mana? Karena arahnya tandanya negatif, otomatis ke arah kiri. Berarti siapa yang akan menang? Berarti yang peserta tarik tambang sebelah sini, ya kan? Karena dia apa? Dari nilai sudah terlihat bahwa di sini gayanya 20 Newton, sedangkan ini 30 Newton. Otomatis siapa yang akan menang? Yang lebih besar. Namun secara matematika perhitungannya adalah seperti ini. Kenapa nanti hasilnya lebih menang? Dari nilainya resultan gaya 10 minus 10. Otomatis kalau hasilnya 10 aja tanpa minus, otomatis dia akan bergerak ke kanan. Ya, seperti itu. Jadi pada kasus yang tarik tambang yang arahnya berbeda, itu nilainya harus melihat arahnya dulu. Tapi kalau yang tadi, yang mobil didorong oleh 2 orang, itu resultan gayanya, kita coba hapus dulu. Ya, misalnya mobil tadi kan didorong oleh 2 orang ya. Oke, berarti ini gaya si bapak yang satu. Kemudian ini F1, bapak yang satu kasih gaya mungkin misalnya 15 Newton, gitu ya. Kemudian bapak yang kedua itu ngasih gaya, ini F1. Yang F2 itu ngasih gaya juga untuk si mobil, itu sebesar 25 Newton. Oke, kemudian berapa resultan? Pertanyaannya berapa resultan gayanya? Kalau tadi kan berbeda arah ya, ini satu arah. Ini lebih gampang sebenarnya. Prinsipnya tetap sama. Resultan gaya adalah penjumlahan dari gaya 1 dan gaya 2 yang bekerja pada benda. Nanti R-nya adalah F1 ditambah F2. Nah, tinggal masukkan aja nilainya. Nah, oke, berarti 15
ditambah 25, ya kan? Oke, hasilnya adalah 40. Nilai positif atau negatif? Nilai positif, Miss. Berarti gerakannya ke kanan. Nah, jika ada satu mobil yang digerakkan ke arah kiri dengan jumlah gaya yang sama, ya, nilainya sama, misalnya kita bilang F1-nya 15, F2-nya juga 25. Nah, kalian tinggal tambah aja tanda minus di sini. Ini tambah minus, kemudian ini juga tambah minus, jangan lupa kurung ya. Otomatis hasilnya apa? Minus 15 ditambah minus 25, itu hasilnya adalah minus 40. Miss, nilainya sama. Iya, nilainya sama, tapi minus ini pengaruh nggak? Seandainya soalnya misalnya dikasih tanda minusnya ternyata tidak muncul, itu salah, karena ini minus ini berhubungan dengan arah gayanya. Orang kalau dilihat minus 40, berarti udah tahu, oh gayanya bergerak ke kiri. Seperti itu ya. Oke, jadi coba tadi lihat dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nanti misalnya ini juga ada rekamannya, itu sampai ke resultan gaya. Nah, tugas kita ada di, tugasnya adalah tugasnya itu ada di sini. Oke, tugas kalian adalah di sini ya. Coba lihat itu di latihannya adalah uji kompetensi 2.3 di halaman 53 buku Erlangga. Itu dikerjakan di buku catatan atau latihan dan fotonya dikirim melalui Google Classroom. Nanti bisa ini akan buatkan link yang khusus untuk pengumpulan hasil pengerjaan dari tugas uji kompetensi 2.3 ya, dan di halaman 53. Oke, sekarang bisa dibuka. Siapa mau yang mau misalnya akan unmute ya? Silakan. Oh, sudah ya. Jadi boleh untuk diskusi sebelum waktunya habis. Ya, silakan siapa yang mau nanya atau mau langsung atau mau ketik di chat juga boleh jika ada pertanyaan. Barisan ini tanya sama ibu yang jilbab hitam, ya. Oke, ada pertanyaan? Boleh langsung ditanya, boleh langsung unmute. Miss. Ya, Pak Gali. Mau nanya, Miss. Ya. Itu kan yang ini tadi, Miss. Yang Miss kasih tahu kedua itu kan, Miss. Oh, yang di layar ya, coba ya. Yang ini, yang apa namanya tuh, yang dia searah gitu, Miss. Dorongannya, Miss. Gayanya, Miss. Iya, ya. Gimana? Nah, itu, Miss. Kan itu searah, Miss. Ya. Walaupun ke kiri, dia tetap negatif, Miss. Walaupun dorongannya searah, tetap negatif, Miss. Nilainya tetap nambah, walaupun misalnya dia kan karena walaupun jadi kayak gini. Ini berarti nilainya otomatis ini misalnya ini 15 sama seperti persis yang di gambar yang di sebelahnya. Dan ini 2, ya, 5. Di perhitungan kita tetap harus buat tanda negatif. Nah, kalau dia sama-sama ke kiri berarti sama-sama negatif. Ini kan minus, otomatis ini minus 15 menjadi minus 25. Hasilnya sama kan? Tandanya ke arah ya, Miss. Jadi 40, Miss. Tapi tanda minusnya itu menunjukkan bahwa arah dia ke kiri. Karena juga harus ada perhitungan gayanya. Perhitungan arahnya. Seperti itu. Ya. Ya, Miss. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih, Gali. Yang lain ada pertanyaan? Sebelum kita tutup,
dan kalian boleh mengerjakan tugas dan waktu pengerjaannya itu sampai hari Selasa depan ya. Oke. Ada yang mau nanya di chat mungkin? Oke. Nanti kalau gambar itunya apa PowerPoint-nya nggak jelas, misalnya ini akan kirim versi PowerPoint-nya aja. Jadi bisa dilihat langsung. Oke. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi mohon nanti dikerjakan tugasnya. Kalau ada masalah boleh tanya. Di sini akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Oke, ini yang terakhir.